Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di bulan Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya guru PAI SDN 1 Regol akan menyampaikan mengenai syarat wajib puasa. Ya, untuk itu marilah kita simak penjelasan berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan, yang alhamdulillah menjalankan ibadah puasa dengan lancar, dan mudah-mudahan sampai nanti akhir kita mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin wa tabiatnya, sampai kepada selaku kita sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yaitu syarat wajib puasa, di mana dengan ketentuan ini umat Islam harus melaksanakan sesuai dengan perintah dalam Al-Quran yang tadi dibacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana wahai orang beriman, laksanakanlah puasa, tunaikanlah saum Ramadan sebagaimana orang kaum sebelumnya yang menjalankan. Perkara ini wajib untuk dilaksanakan karena seseorang dikatakan sah memenuhi syarat wajib tersebut. Nah, tentu ada berapa? Ada 5 yang akan memenuhi seseorang itu melakukan puasanya dengan sah dan benar. Apa saja itu? Mari ikuti. Oke, yang pertama, syarat wajib puasa itu adalah yang beragama Islam. Kenapa? Karena tentu dalam Al-Quran itu agama Islam diwajibkan, yang beragama Islam diwajibkan untuk berpuasa, wahai orang-orang yang beriman, ya. Jadi diharuskan yang pertama itu syaratnya itu adalah yang beragama Islam. Yang kedua syarat wajib puasa itu yang kedua adalah baligh. Baligh di sini adalah cukup untuk menjalankan dalam konteks usianya sudah mencukupi. Contoh, laki-laki itu disebut usia balighnya itu ketika sudah mimpi basah atau sudah umur 15 tahun. Dan untuk perempuan itu sudah keluarnya haid, ya, dan sekitar ada umur 9, 10, 11 tahun, ya. Itu. Nah, ketika hal itu terjadi, itu sudah diperbolehkan untuk menjalankan puasa. Anak kelas 1, anak kelas 2, anak kelas 3 sampai anak kelas 6 meskipun belum memasuki usia baligh, tapi kalian harus latih dari sekarang supaya nanti ketika beranjak untuk baligh kalian sudah terbiasa untuk berpuasa. Oke, yang selanjutnya yang ketiga itu syarat wajib puasa itu yaitu orangnya yang berakal, ya. Orang yang berpuasa harus mempunyai akal.
Ya, jadi orang yang berakal itu tidak gila, tidak mabuk, tidak terganggu pikirannya. Orang normal saja ya. Jadi orang yang berakal ya, yang berakal itu dalam arti orang yang bisa belajar membedakan mana yang benar dan baik dan buruk. Nah, itu ya, itu yang berakal. Lalu yang keempat itu adalah syarat wajib puasa itu, yaitu mampu kuat ya, mampu kuat untuk menjalankan ibadah Ramadan selama 30 hari. Jasmani dan rohaninya itu siap untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan selama 1 bulan ya. Nah, selanjutnya yaitu kalian harus mampu dan kuat untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Ya, dan untuk yang terakhir, yang kelima itu adanya syaratnya, yaitu mukim. Mukim dalam arti ini menetap. Ini dikhususkan untuk orang yang dalam perjalanan jauh. Contoh, misalkan Bapak akan pergi misalkan ke Surabaya atau ke jarak yang jauh dalam keadaan berpuasa. Nah, itu boleh untuk tidak berpuasa atau membatalkannya. Atau yang kedua yaitu mengenai bisa menahan dalam arti menahan sampai menjelang berbuka ya. Jadi itu bisa. Jadi untuk yang kelima, yang terakhir ini mukim dikhususkan untuk orang yang bermusafir dalam perjalanan. Boleh dibatalkan ya, dengan nanti misalkan dibayar untuk qodona, fidyahnya ya, atau bisa dilanjut ya. Jadi dari pembahasan tadi, syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama, yang beragama Islam. Yang kedua, memasuki usia baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mampu. Dan yang kelima, mukim, menetap. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada keberkahan di kita semua. Mudah-mudahan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan keberkahan dan diberikan pahala berlipat ganda serta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.